yaitu dengan NIM 2103060004 dari kelas A, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan menjelaskan metabolisme karbohidrat dan protein di dalam rumen, metabolisme protein dan lemak pada hati, dan nutrien hasil metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Pencernaan karbohidrat itu pertama kali dimulai dari mulut dengan dibantu oleh pelumas alifa di dalam gizat secara mekanis dan hidrolisis, dilanjutkan di dalam usus halus oleh enzim pankreas, empedu, serta getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat sederhana, sedangkan serat kasar tidak mampu didegradasi. Pada ruminansia, pencernaan pertama terjadi pada rumen. Kurang lebih 60-70% pakan ruminansia terdiri atas karbohidrat. Karbohidrat tersebut terdapat dalam pakan serat kasar atau hijauan berupa selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Juga terdapat di dalam konsentrat berupa padi. Proses fermentasi karbohidrat di dalam rumen dilakukan oleh mikroba. Hasil utamanya adalah VFA, asam asetat, butirat, dan propionat. Proses fermentasi karbohidrat di dalam rumen terjadi dalam 2 tahap. Pertama, proses perubahan karbohidrat menjadi asam pirufat. Yang kedua, proses perubahan asam pirufat menjadi VFA. Kemudian, pencernaan karbohidrat di dalam rumen yang terdiri atas fruktan, sukrosa, pati, selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Pertama-tama, fruktan akan diubah menjadi fruktosa, sukrosa akan diubah menjadi fruktosa dan glukosa, pati akan diubah menjadi maltosa dan isomaltosa, selulosa akan diubah menjadi selubiosa, hemiselulosa dan pektin akan diubah menjadi pentosa. Fruktosa, hasil fruktan tadi berupa fruktosa akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Selubiosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat dan pentosa akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat, diubah menjadi fruktosa 6-fosfat, lalu diubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat hingga menghasilkan pirufat berupa oksaloasetat, laktat, asetil koenzim A, dan format. Format diubah menjadi CO2 dan H2 hingga menghasilkan hasil akhir berupa metan. Kemudian asetil fosfat berupa CO2 dan H2 dengan hasil akhir asetat. Kemudian asetil koenzim A diubah menjadi butiril CoA dengan hasil akhir butirat. Laktat diubah menjadi alkiril koenzim A, diubah menjadi propionil koenzim A hingga mendapatkan hasil akhir propionat. Kemudian selanjutnya yaitu proses metabolisme karbohidrat dalam hati terbagi menjadi 5, yaitu glikolisis, glikogenesis, HMP-shan, dan glucogenesis. Glikolisis adalah rangkaian reaksi yang mengubah glukosa menjadi 2 molekul pirufat. Glikolisis terjadi dalam sitosol dan proses ini juga dihasilkan ATP. Lalu berhasil dikatalis yaitu oksidatif dan karboksila. Kemudian glikogenesis yaitu berfungsi mensintesis glikogen dari glukosa terjadi dalam hati dan otot dibantu oleh enzim glikogen sintase dalam bentuk ikatan alfa 14 glikosidi dari glikogen. Kemudian glikogenesis yaitu bentuk proses pemecahan glikogen. Kemudian terjadi dalam otot atau hati dan hasil akhirnya yaitu pirufat atau laktat. Dan kemudian dibantu oleh enzim glukosa 6-fosfatase. Enzim glikogen fosforilase kemudian tahap MV-shan merupakan jalan akhir untuk oksidasi glukosa, kemudian tidak bertujuan menghasilkan energi atau ATP. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu gluconeogenesis untuk pembentukan glukosa dari bahan bukan karbohidrat terjadi dalam hati dan ginjal.
dan dibantu oleh enzim piruvat karboksilase, fruktan 1,6 bisfosfase dan glukosa 6 fosfatase. Kemudian yang ketiga yaitu proses pencernaan protein di dalam ternak ruminansia dan non-ruminansia. Keduanya mempunyai perbedaan, yaitu pada hewan non-ruminansia pencernaan pertama terjadi di dalam usus menghasilkan asam amino, dan pada hewan non-ruminansia pencernaan pertama terjadi di rumen yang menghasilkan peptida. Asam amino dan NH3 kemudian di dalam rumen protein mengalami hidrolisis oleh enzim preteolisis. Mikroba rumen menjadi peptida sebagian digunakan oleh mikroba untuk sintesis protein di tubuhnya. Sebagian lagi lolos didegradasi rumen dan sebagian lagi dihidrolisis menjadi asam amino. Kemudian sebagian kecil bakteri dapat menggunakan asam amino, namun 82% bakteri akan mendeaminasi asam amino tersebut menjadi NH3 seperti urea dan NPN. NH3, urea dan NPN. Lalu skema selanjutnya dapat kita lihat makanan akan diubah jadi protein murni dan protein murni makanan diubah ke peptida. Kemudian makanan juga akan diubah ke NPN makanan dan diubah menjadi NH3. Lalu NH3 akan diubah menjadi asam amino. Kemudian peptida hasil ubah protein murni makanan tadi akan diubah menjadi asam amino juga. Selanjutnya akan diubah menjadi protein mikroba. Setelahnya akan berlanjut ke saluran pencernaan belakang. Kemudian yaitu air liur. Di dalam hati air liur itu akan diubah menjadi urea dan diubah juga kembali menjadi NH3. Setelah dari NH3 akan diubah menjadi ginjal. Setelah dari ginjal akan diekspresikan bersama urea. Kemudian proses metabolisme pada hati. Asam amino yang telah tersebar melewati darah dan masuk ke dalam jaringan tubuh akan disintesis kembali menjadi protein. Pada metabolisme asam amino akan melakukan pelepasan gugus asam amino. Kemudian perubahan kerangka karbon dalam molekul asam amino. Kemudian proses pelepasan gugus asam amino terjadi pada deaminasi dan transmi oksidatif. Kemudian deaminasi oksidatif menggunakan hidrogenase dalam katalis, sedangkan transmi oksidatif proses metabolisme asam amino yang menyebabkan gugus asam amino terhadap asam amino yang lain. Kemudian asam amino membutuhkan pelepasan tubuh asam amino yang bertempat di dalam deaminasi nitrogen alfa amino di dalam asam-asam amino. Kemudian protein adalah produk yang dihasilkan oleh ekskresi informasi genetik, merupakan polimer asam amino yang terikat pada satu sama lain di dalam ikatan selium. Kemudian proses pencernaan lemak pada ruminansia dan non-ruminansia. Lemak pakan akan diubah menjadi triasil gliserol dan galaktosil asil gliserol. Setelah itu lemak akan mengalami dua proses penting, yaitu yang pertama lipolisis, yaitu lemak atau triserida dilipolisis oleh bakteri rumen menghasilkan gliserol dan asam lemak serta galaktosa. Kemudian yang kedua bioreduksi, di mana asam lemak tidak jenuh atau oleat dengan perbandingan 18:1, kemudian linoleat dengan perbandingan 18:2, kemudian linoleat dengan perbandingan 18:3, lalu mengalami penjenuhan dengan penambahan H+ atau hidrogenase dengan hasil akhir asam stearat dengan perbandingan 18:1. Kemudian metabolisme lemak pada hati, yaitu untuk oksidasi asam lemak untuk menyuplai energi bagi fungsi tubuh yang lain. Kemudian sintesis kolesterol, fosfolipid dan sebagian besar glikoprotein, kemudian disintesis lemak dari protein dan karbohidrat. Kemudian pada metabolisme lemak pada hati, hampir semua lemak dicerna diserap ke dalam limfa sebagai kilomikron yang merupakan gabungan dari
trigliserida, fosfolipid, kolesterol, dan lipoprotein. Kilogromikron kemudian disalurkan oleh pembuluh limpa, kemudian menyatu di sirkulasi sistematik gliserida, kemudian diubah menjadi asam lemak dan gliserol, terutama oleh enzim kapiler hati dari kapiler asam lemak akan berdifusi masuk ke sel-sel tubuh. Kemudian nutrien hasil karbohidrat, protein, dan lemak. Pertama-tama butirat akan diubah menjadi beta hidroksibutirat dan ketika di dalam hati, dan ketika masuk ke dalam sistem peredaran darah akan diubah menjadi beta hidroksibutirat. Kemudian asetat di dalam hati ketika masuk ke sistem peredaran darah akan diubah menjadi asetat. Selanjutnya yaitu propionat dan glukosa akan diubah menjadi glukosa yang menghasilkan energi, glikogen, dan NADPH. Kemudian glukosa ini itu diubahnya itu di dalam hati. Kemudian setelah masuk ke dalam peredaran darah, glukosa akan diubah menjadi glukosa. Selanjutnya FFA di dalam hati akan diubah menjadi FFA yang terbagi atas triacylglycerol yang di dalam hati akan diubah menjadi, di dalam peredaran darah akan diubah menjadi triacylglycerol. Kemudian FFA yang asetoleacetat dalam HbA di sistem peredaran darah akan diubah menjadi aseto beta hidroksibutirat. Selanjutnya triacylglycerol akan diubah menjadi gliserol, kemudian diubah menjadi glukosa. Selanjutnya akan diubah menjadi asam keto, kemudian diubah menjadi NH3, kemudian diubah menjadi urea. Itu semua di dalam hati. Setelah masuk ke dalam sistem peredaran darah akan diubah menjadi urea. Kemudian selanjutnya asam amino akan diubah menjadi protein, dan NH3 akan diubah menjadi NH3 juga. Setelah masuk ke dalam peredaran darah akan diubah menjadi asam amino.